Halo CSCSku, bertemu lagi dengan manusia Madesu di Easy Film, seorang narator abal-abal yang ingin berkarya walau tidak berguna. Baiklah, berikut ini gue akan meringkas kisah hidup legenda punk rock bernama Jello Biafra. Selain dikenal sebagai vokalis dari band punk Dead Kennedys, ia juga dikenal sangat lantang menyuarakan isu sosial politik yang sedang terjadi di seluruh dunia. Oke CSCSku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Manakah kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa, saya kesunyian, tak lagi kau dengar. Inilah saatnya engkau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku, dengan apa membara, dengan asap bermakna. Marilah harapan jadi kenyataan, marilah harapan jadi kenyataan. We're gonna revolt, we're gonna destroy, we're gonna... Scene dibuka oleh seorang pria bernama Eric Reid Bushard atau yang lebih dikenal sebagai Jello Biafra. Ia lahir pada 17 Juni 1958 di Amerika dari pasangan Virginia dan Stanley Bushard. Ia memiliki adik perempuan bernama Julie J. Bushard yang dikenal cerdas karena memiliki IQ di atas rata-rata. Ayahnya bekerja sebagai seorang pustakawan, sedangkan ibunya merupakan dokter sekaligus penyair yang cukup terkenal. Sejak kecil Biafra dibesarkan di lingkungan kelas menengah dan bersekolah di sekolah yang elit di Colorado. Ia dikenal sebagai anak pemberani karena selalu membela teman-temannya ketika dibully. Ia juga kritis terhadap berbagai mata pelajaran yang membuatnya disukai oleh para guru dan memiliki banyak teman. Menurut beberapa sumber, Biafra memiliki darah Yahudi yang diturunkan dari kakek buyutnya. Namun ia tidak menganggap dirinya sebagai seorang Yahudi karena alasan yang tidak dijelaskan hingga hari ini. Setelah lulus sekolah dengan nilai yang memuaskan, Biafra bersama teman baiknya membentuk band bernama The Healers. Ia juga bekerja sebagai soundman di band The Rivers dan menjadi kru untuk band punk legendaris bernama The Ramones. Di periode tersebut, Biafra mulai menyukai politik internasional dan mengidolakan sosok revolusioner Che Guevara. Ia kemudian bergabung dengan gerakan aktivis anti perang dan berkuliah di Universitas California untuk mengambil jurusan hukum dan filsafat. Walaupun ibunya ingin Biafra menjadi seorang dokter, tapi ia menolak karena ingin menjadi profesor sesuai keinginannya. This guy's running for mayor. His fiancée on his arm and wearing his campaign wardrobe. My qualifications of 20 years in government. And he thinks all the police should have to run for office every 4 years. Went on to do what he calls shaking babies and kissing hands. Pada tahun 1978, Biafra mulai berkarir sebagai penyair dengan tampil di beberapa universitas Amerika. Dalam setiap penampilannya, Biafra selalu mengangkat isu politik yang sedang memanas, namun dibalut dengan komedi. Ia lalu bergabung dengan gerakan aktivis sayap kiri dan menganggap dirinya sebagai seorang anarkis, sosialis, dan libertarian. Setelah itu, ketika Biafra sedang menghadiri acara komunitas, ia bertemu dengan teman lamanya bernama Ray, dan sejak saat itu persahabatan mereka semakin akrab hingga memutuskan membentuk band bernama Dead Kennedys. Nama Dead Kennedys sendiri terinspirasi dari kejadian Presiden John F. Kennedy ketika ditembak pada tahun 1963. Biafra menyebut kejadian tersebut sebagai salah satu insiden paling mengerikan dan membekas di dalam hidupnya. And we were in an open convertible, seated on the back of the seat. Unloaded my camera.
So we had prearranged for me to pass the underpass, back up the hill. I was standing there. It was less than 10 minutes after the shooting. Kemudian setelah melakukan sesi latihan, Biafra mulai menggunakan nama panggungnya agar terdengar keren dan mudah diingat. Tetapi karena dianggap kurang menarik, ia mengubahnya kembali menjadi Jello Biafra karena terinspirasi dari merek makanan yang ia sukai sejak kecil. 2 minggu kemudian, Dead Kennedys tampil di acara komunitas yang berhasil menarik perhatian banyak orang. Hal itu disebabkan karena musik mereka yang terdengar tidak biasa dan nama mereka yang dianggap telah menghina keluarga John F. Kennedy. Selain itu, orasi dari Biafra terlihat menyerang berbagai institusi pemerintahan dan mengangkat isu kebrutalan polisi kepada kaum minoritas. Karena hal tersebut, gerak-gerik Biafra mulai diawasi oleh FBI karena dianggap telah menghasut dan akan membahayakan pemerintahan. Pada tahun 1979, Dead Kennedys mendirikan label sendiri dan merilis lagu pertamanya yang menimbulkan kontroversial. Pasalnya lagu tersebut berisi sindiran untuk Gubernur California yang menganggap jika aksi rasisme adalah hal yang sangat biasa. Mereka juga menampilkan nyanyian bangsa Jerman yang kemudian dikritik oleh masyarakat karena dianggap mempromosikan ideologi Nazi. Meski begitu, ia malah didukung oleh gerakan anti-rasis dan anti-fasisme karena telah menyampaikan kebenaran yang sebelumnya selalu ditutupi oleh pemerintahan. Beberapa bulan kemudian, Biafra mencalonkan diri sebagai wali kota San Francisco atas dorongan dari temannya untuk melakukan perubahan. Walaupun awalnya sempat diremehkan, tetapi ia berhasil mendapatkan tanda tangan dari 1.500 orang yang membuatnya menjadi kandidat yang sah. Lalu ketika sedang kampanye, Biafra menggunakan kaos milik kandidat lain untuk menghina aksi publisitas karena saat itu calon lawannya melakukan aksi sapu jalan di pusat kota San Francisco untuk menarik simpati masyarakat. His campaign to the streets today in a way that only he can. Jello Biafra, the lead singer in the punk rock group The Dead Kennedys, in the elections, but his philosophy is summed up in his campaign slogan, "There's always room at convenient locations throughout the city, and let the Parks Department settle." Away she goes. There goes the bag lady. His fiancée on his arm and wearing his campaign wardrobe, a $7. Di sisi lain, Biafra melakukan kampanye besar-besaran ketika ia tampil bersama bandnya di acara komunitas. Bahkan, 2 penggemar Dead Kennedys hingga membentangkan poster bertuliskan jika Biafra tidak menang, mereka akan melakukan bunuh diri. Hal itu membuat nama Biafra menjadi sorotan setelah diliput oleh seluruh media di Amerika. Namun Biafra kalah dalam pemilihan karena hanya menerima 40% suara dari masyarakat San Francisco. Pada tahun 1980, Dead Kennedys diundang untuk tampil di acara penghargaan bergengsi. Di sana mereka tampil dengan membawakan lagu kontroversinya di depan para promotor dan pemilik label besar Amerika. Mereka juga memakai pakaian kemeja putih dengan huruf S dan membawakan lagu yang menyerang cara kerja dari industri musik mainstream Amerika. Bahkan Biafra berani menghina para pemilik label yang hadir dengan kata-kata satir dengan mengatakan jika industri musik Amerika sebagai kaum kapitalis. Karena hal itu, Dead Kennedys di blacklist oleh seluruh label rekaman Amerika dan tidak diundang dalam acara penghargaan musik bergengsi. Beberapa bulan kemudian, Dead Kennedys merilis album pertamanya dengan menampilkan satu lagu yang berhasil sukses secara komersial. Namun lagu mereka
dikritik oleh pemerintahan Thailand karena menampilkan gambar pembantaian yang terjadi di Universitas Thailand. Meski begitu, jurnalis majalah dari AllMusic menyebutkan jika lagu tersebut sebagai lagu paling sukses di skena hardcore Amerika maupun internasional. Pada tahun 1981, Dead Kennedys merilis EP terbarunya dan menggelar tur Eropa untuk pertama kalinya. Kemudian, ketika mereka tampil di televisi Inggris, mereka membawakan lagu baru yang kembali menimbulkan kontroversi. Lagu tersebut dianggap akan merusak moral anak bangsa karena liriknya telah mempromosikan narkoboy dan melakukan seks bebas. Karena hal itu, banyak promotor dan stasiun televisi Inggris tidak ingin lagi mengundang mereka karena selalu membuat masalah. Di sisi lain, Biafra mulai terkait dengan kelompok aktivis antifasis setelah menikah dengan pacarnya bernama Teresa. Hal itu karena istrinya merupakan vokalis dari band punk San Francisco dan terlibat dengan gerakan sayap kiri termasuk gerakan antifasis. Pada tahun 1982, Dead Kennedys merilis album keduanya dengan mengangkat isu politik yang sedang terjadi di Amerika. Lalu beberapa orang menganggap jika album mereka sebagai salah satu kekuatan politik untuk melawan kehidupan sosial di Amerika. Selain itu, Dead Kennedys juga mengkritik kebijakan Presiden Ronald Reagan karena telah membuat banyak rakyatnya menderita. Sepanjang tahun tersebut hingga tahun 1984, Dead Kennedys telah menggelar tur ke beberapa negara seperti Inggris, Jerman, dan Kanada. Mereka juga tampil di klub legendaris CBGB dan menjadi headline di festival musik yang dibuat untuk mengkritik pemerintahan Amerika. Pada tahun 1985, Dead Kennedys merilis album ketiganya dan menjadi album paling kontroversial yang pernah mereka rilis. Pasalnya di album tersebut menampilkan poster bergambar deretan penis yang dibuat oleh seniman asal Swiss. Mereka juga menciptakan lagu untuk menghina MTV karena telah mempromosikan banyak musik yang tidak berbobot dan tidak memiliki kualitas. Karena hal itu, MTV melaporkan Dead Kennedys kepada kepolisian atas pencemaran nama baik. Namun Biafra malah kembali menghina MTV dengan mengatakan jika MTV bukan lagi media anak muda, melainkan media yang hanya mementingkan keuntungan sendiri. Dua minggu kemudian, Dead Kennedys dilaporkan oleh salah satu organisasi karena album mereka dianggap berbahaya. Pasalnya mereka menjual albumnya ke anak di bawah umur dan hal tersebut merupakan pelanggaran berat dalam hukum Amerika dan dianggap akan merusak generasi muda dengan lagunya yang sangat provokatif. Masalah tersebut semakin membesar setelah media internasional mengangkat berita mereka yang membuat panik semua orang tua di seluruh Amerika. Pada tahun 1986, polisi menggerebek rumah Biafra dan menggeledah semua barang yang ada di rumahnya. Saat itu, personil dan kru Dead Kennedys juga diamankan untuk menjalani pemeriksaan atas tuduhan pornografi dan tindakan tidak senonoh. Keesokan harinya, Biafra mendirikan badan amal setelah tahu jika ia akan dipenjara dan harus membayar denda sebesar $50.000
ia juga menggelar konser yang menampilkan banyak band terkenal dan uang hasil dari penjualan tiketnya akan ia gunakan untuk membayar denda juga pengacaranya. Kemudian muncul kampanye bebaskan Dead Kennedy semakin meluas setelah band seperti Black Flag, Bad Religion menyuarakan kampanye dalam pertunjukan mereka. Selain itu, para aktivis juga memberikan uang hasil donasi dan menggelar demo di depan kantor kejaksaan Amerika. Beberapa bulan kemudian, setelah melakukan 5 kali persidangan, hakim akhirnya membebaskan personil dan kru Dead Kennedys dari semua tuduhan. Meski begitu, mereka harus membayar denda $10.000 dan menarik semua album yang telah mereka pasarkan. Namun setelah merilis album terbarunya, Biafra mengumumkan jika Dead Kennedys telah bubar dengan alasan yang tidak dijelaskan. Biafra lalu melanjutkan aktivitas politiknya dan muncul dalam film drama yang berperan sebagai agen FBI. Pada tahun 1999, Biafra dan anggota dari gerakan anti-globalisasi menggelar demo untuk memprotes pertemuan Organisasi Perdagangan Dunia. Ia juga kembali membentuk band bersama para musisi sayap kiri untuk mempromosikan gerakan anti-globalisasi dan mendukung gerakan revolusi Zapatista. Di tahun berikutnya, Biafra bergabung dengan salah satu partai politik terbesar di Amerika dan dicalonkan sebagai ketua partai, namun ia memilih terpidana mati bernama Mumia Abu Jamal sebagai pasangannya. Walaupun ia kembali kalah dalam pemilihan, namun Biafra semakin aktif dan terus menjalankan karirnya sebagai politisi. Pada tahun 2005, Biafra kembali membentuk band dan merilis album pertamanya. Ia juga menggelar konser besar di San Francisco untuk memperingati ulang tahun dirinya yang ke-50 tahun. Lalu ketika pemerintahan California melegalkan pernikahan sama jenis, ia mendesak pemerintahan untuk membatalkan undang-undang tersebut dengan mengatakan jika perilaku homoseksual telah dilarang oleh Tuhan dan akan menghancurkan moral generasi anak muda Amerika. 3 tahun kemudian, ketika Barack Obama resmi terpilih menjadi presiden Amerika, Biafra mengirim surat kepada sang presiden untuk memberikan ucapan selamat. Tetapi setelah 2 tahun menjabat, Biafra menolak untuk mendukung Obama karena kecewa dengan semua keputusannya. Saat diwawancara, Biafra mengatakan jika Obama telah melakukan kebijakan yang memperburuk keadaan negaranya karena telah mengesahkan undang-undang yang sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Pada tahun 2011, Biafra mengumumkan melalui media sosialnya jika ia akan menggelar konser di Israel. Tetapi ia membatalkan konser tersebut setelah mendapatkan tekanan dari kelompok aktivis yang pro terhadap Palestina. Setelah itu, Biafra memutuskan terbang ke Israel untuk menemui kelompok aktivis Israel dan Palestina dan mengunjungi penduduk Palestina hingga menyumbangkan sejumlah uang pribadinya. Saat diwawancara, Biafra mengatakan jika ia tidak mau menggelar konser di Israel setelah melihat langsung kondisi yang telah terjadi di negara konflik tersebut. Ia meminta maaf kepada aktivis pro-Palestina karena telah menerima tawaran untuk tampil di Israel tanpa mengetahui kondisi yang telah terjadi. Ia juga mengkritik serangan yang telah dilakukan oleh Israel terhadap Palestina karena telah melanggar hak asasi manusia. Lalu film pun selesai. All the windows that you want. I am a real safe glass win. It's wall of battle. Riot the unbeatable high. Riot takes on the
Punk tidak akan mati. Punk hanya akan mati ketika perusahaan dapat mengeksploitasi dan produksinya secara massal. Jello Biafra. Oke, CS go. Terima kasih sudah menyaksikan ringkasan ini nggak selesai. Saya beserta jajaran Berandal Malam kembali pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Hampura balelol CS go.